Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tipologi dan metodologi kitab-kitab hadis. Nama saya M. Kanif, saya sebagai presenter pertama. Yang pertama adalah kitab-kitab yang dikarang memakai bab tipologi penulisan hadis. Yang pertama, penulisan yang disusun memakai bab. Kemudian setelah bab diberi subjudul yang lebih khusus. Penulisan berdasarkan bab ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, Al-Jawami atau Al-Jami. Al-Jami memiliki arti mengumpulkan. Hal ini bisa dimaklumi karena tipologi hadis Al-Jami adalah kitab yang membahas banyak hal. Al-Jami kadang juga disebut sebagai Al-Jawami. Zainuruddin menulis definisi Al-Jami dengan ulasan berikut. Artinya, kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab yang di dalamnya terdapat hadis tentang semua topik dan bab agama. Topik yang paling pokok ada 8, yaitu akidah, hukum, sejarah, adab, tafsir, fitnah, tanda kiamat, dan manaqib. Kitab hadis yang ditulis dengan tipologi ini adalah Al-Jami As-Sahih Al-Imam Al-Bukhari atau Sahih Bukhari. Yang kedua ada As-Sunan. As-Sunan adalah bentuk jamak dari kata sunnah. Sedang definisi As-Sunan adalah artinya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis marfu atau hadis yang sanadnya sampai pada Nabi, yang berkaitan dengan hukum yang disusun berdasarkan bab kitab fikih. Kitab yang paling terkenal yang ditulis dengan cara ini adalah Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi. Yang ketiga adalah Mushannafat. Al-Mushannafat adalah bentuk jamak muannats salim dari kata mushannaf, artinya karangan. Sedangkan definisi al-mushannafat dalam istilah ilmu hadis adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab. Hanya saja hadis yang dimuat juga mencakup hadis yang mauquf dan maqtu' di samping hadis marfu. Kitab yang paling terkenal yang ditulis menggunakan manhaj ini adalah Mushannaf Abdurrazzaq bin Himam As-San'ani dan Musannaf Abi Bakar bin Abi Saibah. Yang ketiga adalah yang keempat adalah Al-Mustadrakat. Al-Mustadrakat memiliki arti yang disusun dalam istilah ilmu hadis. Al-Mustadrakat adalah pengarang kitab. Al-Mustadrakat berpatokan pada sebuah syarat pengarang kitab lain yang sahih, dan syarat ini dijadikan ukuran untuk hadis-hadis lain yang tidak ada dalam kitab tersebut. Jika hadis tersebut memenuhi syarat, maka hadis tersebut dimasukkan dalam kitabnya. Menurut Dr. Muhammad Khalaf Abdul Fadwi dalam lembaran makalah seminarnya menulis bahwa arti Al-Mustadrakat adalah sebuah kitab yang memuat hadis-hadis di mana hadis tersebut memenuhi syarat-syarat salah seorang pengarang kitab hadis. Hanya saja pengarang tidak mencantumkan hadis tersebut. Kitab paling terkenal yang penulisnya termasuk Al-Mustadrakat adalah Al-Mustadrakat ala As-Sahihain li Al-Hakim. Dan yang kelima, Al-Mustakhrajat. Al-Mustakhrajat atau Al-Mustakhrajat
dalam istilah ilmu hadis adalah sebuah kitab yang mana pengarang meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab terkenal dengan menggunakan sanad pada dirinya dari selain jalur pengarang kitab terkenal tersebut dan bertemu di guru atau gurunya guru. Kedua, kitab yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Tipologi penulisan hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat Nabi. Kitab hadis yang ditulis dengan metode ini juga bermacam-macam. Penulis jelaskan sebagaimana berikut. Al-Masanid atau Musannad. Secara bahasa, arti musannad adalah yang disandarkan, sedangkan dalam istilah ilmu hadis adalah kitab yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat Nabi dengan menggunakan huruf hijaiyah. Lebih dulu masuk Islam atau lebih mulianya nasad. Hal sanad juga ditulis oleh Muhammad Hasibi As-Siddiqi. Menurutnya, kitab Musannad adalah kitab yang di dalamnya tertulis hadis menurut nama sahabat berdasarkan sejarah mereka memeluk Islam. Kitab hadis yang paling terkenal menggunakan tipologi penulisan ini adalah Musannad Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu yang kedua adalah Al-Adharaf. Al-Adharaf bentuk jamak dari kata taraf yang berarti pinggir. Adapun taraf al-hadis adalah bagian hadis yang menunjukkan pada semua hadis atau sebuah ibarat ungkapan yang menunjukkan pada seluruh hadis. Seperti innamal amalu binniyat. Adapun definisi kitab Al-Taharuf adalah sebuah kitab yang mana musannifnya hanya menyebut bagian pinggir atau pangkal hadis yang menunjukkan pada keseluruhan hadis tersebut. Kemudian pengarang menyebutkan sanadnya di maroji atau rujukan dengan sanadnya. Sebagian ulama ada yang menulis sanadnya dengan lengkap, sebagian yang lain menulisnya sebagian saja. Di antara faedah menulis hadis dengan sistem ini adalah mudah mengetahui sanad hadis karena ada di satu tempat. Mudah mengetahui orang yang mentahrijh hadis kitab yang ditulis menggunakan metode ini. Adalah Tuhaf al-Ashraf bin Ma'rifah al-Adharaf karya Imam Abi Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman. Yang ketiga, Al-Ma'ajim. Tipologi penulisan hadis yang ketiga adalah Ma'ajim, bentuk jamak dari kata mu'jam dari bahasa Arab yang berarti kamus dan huruf hijaiyah. Syekh Nuruddin mengartikan Al-Mu'jam sebagaimana kitab yang di dalamnya terdapat hadis-hadis berdasarkan urutan guru. Qalibnya urutan itu mengikuti urutan huruf hijaiyah, maka pengarang memulai dengan hadis yang diriwayatkan dari gurunya yang bernama Abban, lalu Ibrahim, dan seterusnya. Adapun kitab yang paling terkenal yang ditulis dengan cara ini adalah Al-Mu'jam As-Sahir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Yang keempat adalah Al-Ma'jami. Tipologi penulisan hadis Al-Ma'jami adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari beberapa rujukan. Lalu yang kelima ada Az-Zawaid. Az-Zawaid bentuk jamak dari zaidah yang memiliki arti tambah. Dengan demikian, arti zawaid adalah tambahan-tambahan. Menurut istilah ulama, hadis merupakan kitab yang berisi kumpulan hadis tambahan
terhadap hadis yang pada bagian kitab lain. Contoh penulisan hadis tipe ini adalah Majma' Az-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid karya Imam Al-Haythami. Kitab ini merupakan kumpulan dari tambahan Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar, Mu'jam yang 3 dikumpulkan pada tambahan kitab Kutubus Sittah. Yang keenam, Kutub At-Taharij. Tipologi menurut ulama, hadis adalah kitab yang dikarang untuk mentakhrij hadis dalam kitab tertentu. Di antara kitab yang mengikuti metodologi ini adalah Al-Mughni an Hamli Al-Asfar fi Taharij ma fi Al-Ihya min Al-Akbar karya Imam Abdurrahim bin Husain Al-Iqraqi. Kitab ini mentaharij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hal itu dengan cara pengarang menuliskan bagian atau pangkal hadis lalu menjelaskan rawi-rawinya serta menyebutkan kualitas hadis seperti sahih, hasan atau dhaif. Yang ketujuh, Al-Ajza. Kitab hadis yang memuat hadis yang diriwayatkan oleh satu orang baik dari generasi sahabat atau setelahnya. Contohnya kitab Juz Hadis Abu Bakar, atau juga bisa diartikan kumpulan hadis-hadis dalam satu tema tertentu yang bersifat juz atau bagian kecil. Contohnya kitab Juz Hadis Abu Bakar, atau juga bisa diartikan kumpulan hadis-hadis dalam Juz Abu Bakar, atau bisa diartikan hadis-hadis dalam satu tema tertentu yang bersifat juz atau bagian kecil seperti Juz Al-Qiraah Kafa Al-Imam karya Imam Bukhari. Juga bisa diartikan sebuah kitab yang memuat hadis pilihan. Yang kedelapan ada Al-Ilal, bentuk jamak dari illah yang memiliki arti sakit atau celah. Menurut istilah ulama, kitab yang memuat hadis-hadis yang terkena ilat atau celah yang membuat hadis cacat serta menjelaskan ilat-ilatnya termasuk dalam kategori al-ilal adalah Ilal Ali Al-Madini dan Ilal Ad-Darqutni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fajri Sa'adah sebagai presenter kedua akan menjelaskan tentang pengertian metodologi pemahaman hadis. Sekarang pengertian metodologi pemahaman hadis adalah segala sesuatu itu kan butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi butuh metode pemahaman hadis itu mampu diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi di mana dibagi menjadi 3, yaitu interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, interpretasi intertekstual. Prinsip-prinsip metodologi pemahaman hadis. Yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian. Terus yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Terus yang ketiga, prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang keempat, prinsip membedakan antara sesuatu yang hendak dituju, membedakan sarana dan tujuan. Yang kelima, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan universal. Terus yang keenam, mempertimbangkan
kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, meneliti dengan seksama tentang kesohihan hadis baik sanad dan matan. Yang kedelapan, memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nasah yang kuat. Yang terakhir, yang kesembilan, menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna yang terkandung dalam hadis-hadis sains. Slide selanjutnya ialah teknik interpretasi yang seperti yang di slide awal. Teknik interpretasi itu dapat diartikan sebagai metode atau cara menafsirkan sesuatu, kan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teknik interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya. Teknik ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis, asbab al-wurud. Hal yang perlu diperhatikan adalah makna kandungan lafal baik bersifat hakiki maupun majazi. Yang kedua, teknik interpretasi kontekstual itu pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud yang dihubungkan konteks kekinian. Dasar penggunaan teknik ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang terbaik, uswatun hasanah. Yang terakhir, teknik interpretasi intertekstual. Ini adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan hubungan fungsional antara hadis dengan Al-Quran. Terima kasih.